Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, selamat sejahtera. Semoga pagi ini sehat semuanya. Siap menerima materi kelanjutan yang kemarin dan semoga berkah. Untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu supaya lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bi Muhammadin nabi wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Amajida belum nampak gambarnya. Amalia Sufi, Zahra belum. Ini Wahyu Chandra baru masuk. Oke. Saya kalau dinyalain nanti nge-lag, Pak, putus-putus. Gitu ya. Iya. Itu faktor jaringan. Oke, kemarin materinya sudah saya kirim lengkap ya, mulai dari 3.7 sampai 3.9 KD-nya. Kemudian di situ sudah terangkum jadi satu. Kemudian ada KD untuk latihan, KD 3.8 dan KD 3.8 yang satu lagi adalah untuk EKP hubungan KC. Jadi untuk hari ini kita akan memulai file yang KD 3.8 dulu, yaitu KP dan hubungan KC dengan KP. Langsung saja kita share materinya meskipun kalian sudah dapat. Jadi saya masuk ke sini. Oke. Oke. Silakan diperhatikan. Ini materi pagi kita hari ini. Jadi hanya dua. Hari ini kita hanya dua dan sangat mudah alias ringkes. Yang pertama adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial KP. Kalau kemarin KC dari kata konsentrasi. Wujud yang dipakai kemarin adalah apa? Masih ingat? Wujud yang di bawah ini? Kemarin wujud yang dipakai untuk KC apa? Halo? Konsentrasi bukan, Pak? Ya, kemarin yang konsentrasi itu wujud yang dipakai adalah gas sama aki. Sekarang kalau di dalam KP, tekanan parsial, P dari kata parsial, itu hanya dalam wujud gas. Ini yang saya merah-merah ini. Jadi nanti meskipun ada aki, ada liquid, ada solid, nggak dipakai. Yang dipakai hanya kondisi gas. Terus bedanya sedikit, kemarin kan rumusnya sama, yaitu apa? Kanan bagi kiri, koefisien sebagai pangkat, kan gitu ya. Di sini bedanya hanya sedikit sekali, yaitu apa? Di depan konsentrasi atau senyawa hanya dikasih huruf P, artinya parsial. Ya, contoh seperti ini. Ini kan kanannya kan C. Kemarin kan gini, konsentrasi C pangkat O, konsentrasi D pangkat V kan gitu. Itu kalau KC. Tapi kalau KP nanti bedanya hanya di depannya ada huruf P, artinya parsial. P, P. Yang kiri juga gitu sama. Konsentrasi P, A pangkat M, konsentrasi P, B pangkat N. Hanya itu aja. Jadi bedanya hanya sedikit sekali, yaitu menambahkan huruf P. Wujudnya adalah hanya gas. Sangat simpel. Ya. Kita lihat. Nah, contohnya seperti ini. Tuliskan rumus KP untuk reaksi berikut. Berarti gimana nih? Gimana? Saya tulis KP. Gimana? Konsentrasi. Kanan siapa kanan? PSO2 pangkat 2. Saya tulis P SO2 pangkat 2 P O2. Nah
nggak ada pangkatnya ya. Nah, ini alatnya baru malah nggak enak, biasanya pakai punya sendiri. Kemudian yang kiri P SO3 pangkat 2. Hanya ini aja bedanya. Tidak banyak kan? Ini S-nya jelek. Jadi maklum ya nanti kalau tulisannya jelek ya, alatnya baru soalnya ini. Saya nggak bawa yang punya sendiri, ini bawa punya sekolahan. Udah gini aja. Kira-kira untuk yang kedua gimana nih? KP, konsentrasi, CO2. CO2. P harus ada P. Ya, P, CO2. Udah selesai gini aja. Lebih ringkas ya? Oke. Yang ketiga, KP sama dengan konsentrasi. Ayo. Ini kalau tidak ada artinya berapa? 1. Betul. Berarti kalau tidak ada, ini saya hapus saja. 1 per konsentrasi P N NH3. sama siapa? HCl. Ya. P, HCl. HCl. Udah selesai gini aja. Sangat mudah. Ya. Lanjut ke berikutnya. Nah, jawabannya, lu kok B duluan? Nah, diacak dia. Sama dengan jawabannya tadi. Nih. Ini kalau masih dalam apa kemarin kayak rumahnya ya, hanya masih berupa rumus ya. Oke, belum ada isinya. Kalau ada isinya bagaimana? Oke, kita tampilkan yang ada isinya seperti ini. Selalu nanti berupa soal cerita yang dapat kita gambarkan melalui bagan nanti ya. Contoh soal, sebanyak 5 mol gas amonia. Sebanyak 5 mol gas amonia, berarti NH3 nanti. Dimasukkan ke dalam wadah dan terurai sebanyak 2 mol. Terurai itu sama dengan nanti apa? Kemarin kan mula-mula reaksi setimbang ya. Berarti terurai itu sama dengan apa? R. Reaksi. Jadi terurai mana nih? Terurai itu sama dengan R nanti, reaksi. MRS. Menghasilkan gas nitrogen dan gas hidrogen. Campuran pada gas keseimbangan menimbulkan, nah ini. Khusus di dalam KP, nanti selalu ada ini. Tekanan total. Kalau kemarin di KC itu kan nggak ada tekanan total ya. Khusus di KP, nanti di soal cirinya selalu ada kata tekanan total sebanyak sekian. Tekanan totalnya adalah 3,5 atmosfer. Hitunglah KP-nya. Nah, kita bikin bagannya seperti ini. Nah, nomor 1, ya, nomor 1 itu wajib dituliskan persamaan reaksinya seperti ini. Persamaan reaksinya harus sudah setara. Gas amonia terurai jadi gas nitrogen dan gas hidrogen. N-nya 2, hanya 6. Sama kan? Lalu ditulisi mula-mula reaksi setimbang. Boleh diganti mula-mula terurai setimbang. Ini boleh diganti R. Sama saja, MRS atau MTS. Jangan MAS, nggak ada. MA nanti alia. Mula-mula tadi berapa? 5 ya? Mula-mula 5. Nah ini sudah ada tadi tekanan ATM-nya. Ini saya kembali ke soalnya. Sebanyak 5 mol gas amonia. Kemudian terurai sebanyak 2 mol. Makanya terurainya saya kasih warna merah. Biar ada perhatian. Terus keterangan berikutnya apa tadi? Menghasilkan gas nitrogen dan hidrogen. Kemudian tekanan total 3,5 atmosfer. Nah, seperti ini pekerjaannya. Nah, setelah itu kita cari molnya. Berarti kan tadi mula-mula 5, terurai sebanyak 2, berarti sisanya adalah 3 mol. Ya. Melihatnya dari mana? Dari sini dulu. 2 saja
Ini kan 2 toh. 2, 2. Kalau 1, ya 1. Jadi ini sama dengan dari sini. Persamaan koefisien. Jadi dari sini ini 2, 2. N1 ya 1. 3 ya 3. Maka saat setimbang timbul tekanan atau molnya itu terakhir 3, 1, 3. Dan ini harus dijumlah. Jadi di dalam KP jumlah molnya saat setimbang harus jumlah. Ini saya tulis mol total adalah 7. Jadi cirinya di KP 1 selalu ada kata total, ATM total, tekanan total. Kemudian setelah itu harus ada ini dijumlah. Mol saat setimbang harus dijumlah. Di sini saya jumlah 7. Sehingga untuk menghitung tekanan parsial NH3 amonia, ini membacanya adalah tekanan parsial gas amonia. Maka rumusnya adalah 3 dibagi total 7 kali PATM total. Jadi 3/7 kali 3,5, 1,5. Tekanan parsial N 1/7 kali 3,5. Jadi tekanan totalnya sebagai faktor pengali atmosfer. Maka satuannya adalah ATM ini. Kemudian tekanan parsial gas hidrogen berarti 3/7 kali 3,5, 1,5. Setelah angka-angka ini ketemu, baru dimasukkan ke rumus KP tadi. Jadi nanti baru dimasukkan ke rumus KP, yaitu siapa? PN2, PH2, pangkat 3, dibagi PNH2, kok hilang ini? NH3 pangkat 2. Sudah dimasukkan aja angka-angka ini. Ya. Jadi nanti kalau kalian masukkan, ini adalah berapa? PNH2. Berarti berapa? PNH2 0,5. 0,5 kali PH2 1,5 pangkat 3. PNH3 sama ya, 1,5 juga. 1,5 tapi pangkat 2. Kalau pengen cepat, ini kan pangkat ini hapus ya. Ini hapus ya. Berarti tinggal ini 0,5 kali 1,5. Berapa? Setengah kali 1,5. Berarti 1,5 bagi 2. 0,75. Tuh. Nah, kalau pengen lebih jelas, bagus tulisannya, ini sudah saya sediakan ya, seperti ini. Silahkan dilihat dulu. Yang nggak paham yang mana, nanti saya jelaskan ulang. 1 langkahnya, saya kembali ke sini dulu. 1 langkahnya adalah tuliskan persamaan reaksinya, lengkap. Kemudian tuliskan RMS boleh, atau mula-mula reaksi timbang, mula-mula terurus timbang, angka-angka yang di dalam soal masukkan ke sini, lalu dari situ ketemu mol saat setimbang, molnya silakan dihitung di total. Langkah berikutnya adalah mencari tekanan parsial masing-masing, baru dimasukkan ke dalam rumus KP. Itu langkah-langkahnya, agak panjang sedikit dari KC. Silakan. Ada yang bertanya? Nih, saya biarkan agak lama biar dipahami. Silahkan kalau ada pertanyaan. Mudah apa Angel? Mudah apa sulit?
Ada yang masih bingung? Oh, berarti paham. Berarti langkah untuk KP berarti sudah paham, karena memang mudah materi untuk hari ini. Oke, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Oke. 1 liter campuran gas pada suhu 100 derajat Celcius pada keadaan setimbang mengandung 0,0045 mol dinitrogen tetraoksida. Apa rumusnya? Ada yang bisa? Wajib bisa. Dinitrogen tetraoksida. Di artinya 2, berarti nitrogennya ada 2. Tetra artinya 4, berarti O-nya ada 4. Dinitrogen tetraoksida N2O4. Dan 0,03 mol nitrogen dioksida, berarti NO2. Yang pertama, tuliskan rumus tetapan kesetimbangan gas tersebut, Kp-nya, kemudian hitunglah tetapan kesetimbangannya, angkanya. Gimana nih? Sudah dicoba diurat-urat di kertasnya dulu? Silahkan. 1 liter campuran gas pada suhu 100. Pada keadaan setimbang, enak ini. Pada keadaan setimbang berarti langsung di S paling bawah. Ya, di S yang paling bawah langsung ada angka-angkanya tuh. Mengandung 0,045 mol N2O4 dan 0,03 mol NO2. Tuliskan rumus tetapan kesetimbangannya. Hitunglah tetapan kesetimbangannya. Bisa dituliskan sudah? Silakan tuliskan di kertasnya. Nanti saya pengen cek ini. Bisa enggak ini? Saya pengen tahu ini. Kira-kira bisa enggak menuliskan persamaan reaksinya tadi? Elsa masuk. Oke. 0045. 003. Tuliskan rumus tetapan kesetimbangan Kp dan hitung. Oke, di sini sudah saya sediakan tempat kosong. Sudah ada yang bisa persamaannya? Karena baru masuk. Di nitrogen tetraoksida, berarti tuliskan di sini. N2O4 gas menjadi dihidrogen dioksida. Sama kan? N-nya di kiri 2, di kanan 1, berarti kasih koefisien 2. Ini kondisi gas. Sudah tulis, saat setimbang terdapat tadi N24-nya adalah 0,0045. Kemudian NO2-nya adalah 0,03.
Sudah. Habis ini diapakan kemarin? Tadi. Setelah itu diapakan? Masukkan rumah. Oke. Nah, di sini di soal, saya balik ke soal. Saya balik ke soal. Tidak ada kata apa? P total nggak ada ya? P total nggak ada, sehingga bisa dimasukkan ke dalam rumusnya. K sama dengan konsentrasi kanan NO 2 pangkat 2. Kalau P tinggal itu P aja. Kemudian kiri PN2O4. Ini kurang sempurna. Sudah, tinggal dimasukkan saja. Jadi 0,03 pangkat 2 per 0,0045. Dapatkan hasil ini 0,0003 pangkat 2 9 berarti ya. 0,0045. 9 dibagi 45. 0,2. Oke, 0,2. Sudah selesai seperti ini. Ini cara kerja ringkasnya. Ya, berarti ada yang sudah bisa dan mudah. Udah ya. Ini kalau yang sudah saya tulis seperti ini. Nah, samakan hasilnya. Sama, tapi daripada tertumpuk, saya tutup yang satu lagi. Nah, seperti saya tumpuk seperti ini. Sudah? Langsung. Berikutnya. Dalam ruang 2 liter terdapat 5 mol gas amonia NH3 yang terurai seperti reaksi berikut, sudah lengkap. Pada keadaan setimbang terdapat 2 mol NH3. Yang A, besarnya derajat disosiasi alfa kemarin, berarti apa? R per M ya. Jadi alfa di sini, ini nanti adalah apa? R per M. Saat reaksi dibagi mula-mula. Masih disuruh ngitung KC kayak kemarin, gampang. Kemudian hitunglah KP. Berarti ini agak sedikit balik ke belakang sambil ingat-ingat. Oke, saya tunggu ini. Enak, ini sudah saat apa ini? Setimbang ya? Atau mulai tuliskan dulu nanti. Pertama nanti tuliskan reaksinya ini. Dituliskan di kertasnya. Setelah itu silakan diisi sama apa? Mula-mula reaksi setimbang. Sambil diurat-urat. Dalam ruang 2 liter terdapat 2 mol gas amonia. Tulis 2 mol. Ini volume ini. Terus, pada gas setimbang terdapat 2 mol NH3. Oh, 5 kok. Ini 5, sorry. Setimbang 2. Pertanyaannya, ini kan berapa ya? 5 dikurangi berapa sama dengan 2? Berapa? 3. Oke, ini masih kosong, ini masih kosong. Sehingga gini, 2 saja 3 mol. Kalau 1 berapa? 2 sama dengan 3. Kalau 1 sama dengan 1,5. 1,5. Kalau 3 berarti berapa?
Ya tinggal 1,5 kali 3, berarti berapa? 4,5. Udah tinggal diturunkan aja. 1,5, 4,5. Saat apa langkah berikutnya untuk ngitung? Oh, alfa dulu ya. Alfa sudah ketemu berapa? R per M. R-nya adalah 3. 3 per 5. 30 dibagi 5. 6 ya, berarti 0,6 ya. 0,6. Sudah ketemu. KC sudah tinggal dihitung. Ini tinggal dibagi berapa? Volumenya. Dibagi 2. Dibagi 2. Dibagi 2. Hasilnya adalah 1. Ini 0,75. Ini 4,5 dikurangi 2. 2,25 ya. Ya, benar ya. Sudah masukkan tinggal kemarin rumus. KC sama dengan kanan bagi kiri berarti NH3. N2 berarti ini 0,75. Yang ini berarti 2,25 pangkat 3 dibagi berapa ini? 1 pangkat 2 tetap 1. Udah tinggal dihitung. Pak, saya mau tanya. Silakan. Itu yang R-nya H2 bukannya 3, Pak? Iya, 3. Ini sudah saya tulis 3. Ini tadi ini. Dalam 2 liter 5 mol NH3. Kemudian pada saat setimbang terdapat 2 mol NH3. 2 mol tadi. Oh, sorry, 2 ini ya. 2 benar ya? 2 ya. Saat setimbang terdapat 2 mol NH3. Berarti 5 dikurangi berapa sama dengan 2 kan berarti 3. Nah, mulainya dari sini. Ini yang apa? Mulainya dari sini. Wah, ada iklannya. Tik, hilang. Mulainya dari sini yang diketahui ini. Nih. Diketahui 3. 2 saja 3 berarti nek 1 berarti separuhnya 1,5. Nek 3 berarti ya 1,5 kali 3. Banyak paham, Pak. Terima kasih. Terus ya? Oke. Ada lagi yang masih bingung? Langsung tanya aja, nggak usah sungkan-sungkan. Nggak tahu harus berani bertanya, nggak usah malu-malu. Yang belum paham silakan tanya juga. Sudah ketemu KC-nya? Oke, ini saya tunggu jawabannya, tak kasih tanda tanya dulu. Sekian. 8,54, Pak. Berapa? 8,54. 8,54. Iya. Oke. Sekarang tinggal kita ke yang C. Jika, nanti kan ada tekanan total ya, 2 TM, berapa? Nah, berarti di sini syaratnya KP tadi apa? Jumlah mol ini harus dihitung kan totalnya? Kita ngitung dulu mol total. Mol totalnya. 1 ditambah 0,75 ditambah 2,25. 175. Nah, ini berapa berarti? 3, berarti 4 ya? Totalnya 4 mol, gitu ya, 4 ya? Benar ya? Ini sudah. Benar, Pak. Oke, lanjut ke C.
Lanjut ke C, uangnya habis, saya tambah ke kanan. Nah, di situ sudah ada ruang kosong, berarti tadi kita hitung parsialnya. Nyontoh soalnya dulu, NH3, ya nyontoh dulu di sini. 2NH3, N2, 3H2. Tadi diperoleh ini berapa tadi? 1 ya? 1, 0,75, kok hilang satunya. Kemudian di sini adalah 2,25, totalnya ada 4 mol. Kemudian mol ATM-nya tadi 2 ATM. P-tot 2 ATM. Berarti kita perlu sekarang ngerti P parsialnya NH3 berarti adalah 1 dibagi 4 kali 2 ATM. Berarti berapa? 0,5 ya? ATM. Kita cari parsialnya gas nitrogen. Berarti 0,75 per 4 kali 2 ATM. Oke, sambil nulis silakan juga sambil ngitung di sana. Kemudian parsialnya gas hidrogen 2,25 per 4 kali 2 ATM. Ya, tulisannya jelek, biarin. Ya, berapa ini? 1,5 dibagi 4. Berapa? 1,5 dibagi 4. 1,5 bagi 2 aja 0,75. 0,75 dibagi 2 berarti 0,375. 0,375. Terus yang ini berarti ini berapa nih? 4,5 ya. 4,5 dibagi 4. Berarti 1,125. Masa 4,5 dibagi 4. 4,5 dibagi 4. 1,125. 125. Semuanya ATM ya. ATM. Sudah tinggal masukkan ke rumus KP. Karena udah ada angkanya ya tinggal dimasukkan. Berarti kanan N2 masukkan. Berarti 0,375 ya kali H2 1,125 pangkat 3 ya per kiri 0,5 pangkat 2. Sudah selesai. Tinggal diisi jawabannya. Nah, saat di sini hanya perlu ketelitian waktu menghitung. Sama jeda masuk. Tadi saya rangkai tadi jawabannya tadi untuk yang pertama tadi berarti alfanya ganti warna aja, jangan merah. Kalau biru. Tadi yang A ditanya alfa ketemu 0,6 atau 60%. Yang B ketemu 8,54. KC 8,54. Yang C nanti berapa ketemunya? KP-nya. Sudah ada yang menghitung? Dua 2,132 Pak. 2,132. 135. Mungkin beda ke apa? Beda pembulatannya mungkin. 1
3, 2. Ada yang mungkin beda di sini, beda angka sedikit. Tergantung pembelatannya berapa digit ya. Ini. Sudah selesai. Silakan dari sini kalau ada yang belum paham silakan ditanyakan. Nanti beda-beda dikit belakang di sini, nggak apa-apa ya, beda-beda di sini. Tapi jangan terlalu banyak bedanya, ya. Beda angka belakang jangan terlalu banyak. Yang penting 2 digit pertama sama, itu sudah bagus. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau menggunakan Jamboard enak ini ada rekamannya ini. Langsung terekam urat-uratan ini. Tapi kalau menggunakan PowerPoint seperti ini hanya di tayangan saja. Nanti waktu ditutup kembali aslinya, nggak nampak urat-uratannya. Itu kelemahannya kalau PowerPoint. Silakan disalin dulu. Sudah? Dari salin? Kita ke berikutnya. Oke. Masih sama, hanya dibalik reaksinya. Artinya ini soal favorit. Amonia itu soal favorit. Dalam ruang 5 liter volumenya, nanti untuk KC biasanya, kesetimbangannya adalah N2 plus 3H2 gas menjadi 2NH3 gas. Bila diketahui gas nitrogen 0,3 mol, kemudian gas hidrogen 0,2 mol, serta amonia 0,3 mol, maka tentukan harga KC, kemudian harga KP-nya total, P totalnya 8 atm. Gampang ini, gampangnya di mana? Karena sudah diketahui saat setimbang. Jadi kalian tinggal memasukkan ke langsung di setimbangnya. Jadi 0,3, kemudian 0,2, kemudian 0,3. Tinggal dimasukkan ke harga KC-nya. Sudah diingat-ingat ini ya. Coba tuliskan di kertasnya. Nomor 1 langkahnya adalah tuliskan persamaan reaksinya. Seperti ini, tinggal dikesalin ini. Ini langkah pertama. Ini langkah pertama, tuliskan persamaan reaksi ini. Silakan di kertasnya ditulis persamaan reaksinya. N2 gas plus 3H2 gas menjadi 2NH3 gas. Lalu saat setimbang ditulisi 0,3 mol, 0,2 mol, 0,3 mol. P total 8. Oke, saya ke lembar kosong. Ayo kita kerja bareng. Jadi tadi saya tulis ini N2 gas, 3H2 gas, jadi 2NH3 gas. Saat setimbang terdapat tadi berapa? 0, saya juga lupa. 323. Ya. Di sini ada 0,3, 0,2, 0,3. Nah, syaratnya nanti untuk KP ya. Nanti untuk KP ini harus ditotal ya. Berapa? Ini untuk KP, untuk nyimpan KP nanti. Berapa?
323 berarti 8 ya? 0,8. Kalau untuk ngitung KC-nya tadi soal yang A, maka harus dibagi dengan volumenya dulu. Ini saya bagi volumenya 5 tadi ya. Kita lihat tengok soalnya. 5 liter. Ya untuk ngitung KC, kita bagi sama volumenya dulu. Kita bagi 5. Saya ganti warna biar jelas. Saya bagi 5. Saya bagi 5. Saya bagi 5. Setelah itu tinggal masukkan ke rumus KC-nya. Kanan bagi kiri koefisien sebagai pangkat. Sehingga itu adalah NH3 pangkat 2, kemudian N2, kemudian H2 pangkat 3. Sudah tinggal dimasukkan. Jadi 0,3 per 5. Salah ya. Kanan kok 0,3 per 5 betul ya. Ini enggak ada. Kirinya adalah 0,3 per, ini pangkatnya berapa ini? 2. 0,3 per 5. Yang satu 0,2 per 5 pangkat 3. Udah tinggal dihitung berapa hasilnya. Nah, untuk ngitung KP, ya, untuk ngitung KP, kita harus mencari parsialnya dulu. Parsialnya dari N2 berarti adalah berapa? 0,3 per totalnya 0,8 kali P total tadi 8 ATM ya. Ada iklan. ATM. Tetap 0,3 ATM. Kemudian P H2 berapa? Langsung jujur aja ya, karena modelnya sama, karena tipenya sama, langsung saya jujur aja hasilnya 0,2. Kemudian kok banyak iklan? P NH3. Langsung saya jujuk, ini 2 tadi, 0,3 ATM. Sudah dimasukkan ke rumus KP. Hasilnya tinggal dimasukkan. PNH3 berarti 0,3 pangkat 2 dibagi N2. 0,3 kali H2. 0,2 pangkat 3. Sudah selesai, tinggal diisi. Itu singkatnya. Jadi yang penting nomor 1 adalah langkah-langkahnya sudah paham. Yang kedua, rumusnya tahu. Nah, memasukkan angka itu adalah hanya faktor ketelitian saja. Jadi kalau sudah paham langkahnya, paham rumusnya, tinggal dimasukkan ke rumus itu dan bisa. Kalau teliti pasti tepat. Kalau sudah, nah ternyata KP sama KC ini bisa kita hubungkan. Ya, kalau tadi KC bisa dihitung sendiri, KP bisa dihitung sendiri. Ya, tetapi di sini nanti kita bisa hubungkan KP dan KC itu bisa kita jadikan satu rumus melalui yang namanya hubungan KP dan KC. Konstanta keseimbangan dalam parsial tekanan dan konstanta keseimbangan dalam konsentrasi. Bagaimana perumusannya? Kita lihat berikutnya setnya. Nah, seperti ini. Ini adalah rumus dasarnya. Ya. Tetapi yang kita konsentrasikan langsung ke nanti yang biru saja. Jadi silakan nanti ini dibaca ini yang turunan ini, tapi saya langsung konsentrasi ke yang biru. Di situ hubungan KP dengan KC didapatkan di kotak itu. KP sama dengan KC kali R. R tetapan gas, besarnya sudah di bawah itu. Ya.
tetapannya sudah ada. Ini 0,0821. Kadang-kadang di soal hanya ditulis 0,082. Atau yang soal males biasanya hanya 0,08 gitu aja. Kalau ini kebetulan dia lengkap. 0,0821, ada yang 0,082, yang males 0,08 saja. T, suhunya harus dalam Kelvin. Ya. T, suhunya harus dalam Kelvin. Berarti kalau dalam Kelvin gimana? Berarti kalau dalam Kelvin, T-nya ini umpamanya gini, 25 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin. Berarti gimana? 273 ditambah 25. Hasilnya adalah 298. Itu nanti seperti itu. Jadi biasanya soalnya dalam Celcius, nanti masukkan T-nya harus dalam Kelvin. Kemudian di situ ada pangkat delta N. Ada pangkat delta M. Di sini keterangannya, delta N adalah koefisien produk, berarti kanan, dikurangi koefisien reaktan, kiri. Nah, tadi, kalau umpamanya saya punya contoh tadi seperti ini, 2NH3 menjadi N2 plus 3H2, berarti koefisien kanannya ini jumlahnya 4, koefisien kirinya jumlahnya 2. Jadi delta N-nya adalah 4 dikurangi 2. Itu contohnya, maksudnya seperti ini. Jadi nanti silahkan dilihat koefisien kiri berapa, koefisien kanan berapa. Maka kurangkan koefisien kanan dikurangi koefisien kiri. Nanti jika delta N-nya itu kanan dikurangi kiri itu sama dengan 0, ya. Jadi delta N-nya itu 0, maka nanti rumusnya akan lebih ringkas lagi. Jadi Kp sama dengan Kc. Ya. Jika delta N-nya sama dengan 0, maka rumusnya tinggal harga Kp itu sama dengan harga Kc. Karena RT pangkat 0 kan 1. Iya. RT pangkat 0 itu sama dengan 1. Sehingga rumusnya jadi seperti ini. Silakan dari sini, ini materi terakhir ini. Kalau mau pendalaman minat nanti saya berikan. Atau istilahnya apa ya, pendalaman materi. Kalau nanti dikasih waktu lagi untuk Zoom, saya ingin ke materi yang lebih sip lagi pendalaman dari ini. Saya ulangi, jika delta N-nya sama dengan 0, maka rumus Kp sama dengan Kc RT N pangkat delta N itu akan hanya menjadi Kp sama dengan Kc. Itu saja. Silakan dipahami itu coret-coretannya. Kalau sudah paham, baru kita melihat soalnya atau contoh soalnya. Kita coba. Sudah paham ini rumusnya? Udah ya? Kp sama dengan Kc RT pangkat delta N, itu aja. Delta N 0 berarti Kp sama dengan Kc. Kita coba sih latihannya kayak apa. Nah, seperti ini. Soal standar SO3. Oke, perhatikan. Dalam bejana 2 liter terdapat setimbangan. Waduh, langsung setimbangan. Di sini koefisien kirinya adalah 2. Kanannya ada 3.
Berarti delta N-nya adalah kanan dikurangi kiri ya. Berarti 3 dikurangi 2, nanti delta N-nya ada 1. Berarti pangkat 1 saja. Saat setimbang terdapat 0,3, 0,2, 0,3. Maka itu harga KC-nya. Sudah, masukkan saja ke rumusnya. KC sama dengan kanan, berarti SO2 ya. SO2 berarti gimana? 0,3 pangkat 2 kali oksigen 0,2, tidak ada pangkat, SO3-nya 0,3 pangkat 2. Langsung coret ya. Hasil adalah 0,2, gitu ya. Salah apa benar ini? Pak Fatur masuk. Silahkan. Di sini ada yang belum dihitung? Faktor volume belum dimasukkan. Saya kasih warna birunya. Kasih warna biru biar kelihatan. Nah, untuk KC, jadi ini masih ada per 2, ini per 2, ini per 2, sehingga ini bagi 2 sama dengan 0,1. Kemudian yang B ditanya derajat disosiasi atau alfa. Gitu ya. Kemudian untuk Kp pada suhu 27 derajat Celcius, berarti ini T-nya jadi berapa nih? Tambah 273. 300 derajat Kelvin. Delta N-nya 1. Oke, saya buka yang kertas kosongnya. Oke. Sehingga kalau kita masukkan ke rumusnya, Kp sama dengan Kc RT pangkat delta N. Maka Kp sama dengan, tadi harga Kc-nya silakan dimasukkan. R-nya 0,082, saya pakai angka standar. Kalau mau lengkap 1 ya. T-nya tadi adalah 300. Delta N-nya tadi adalah 1. Nah, tinggal diisi tadi. Jadi harga Kc yang sudah kalian hitung tadi, harga KC kan 0,1, ya kan? Tinggal dimasukkan ke sini. Saya masukkan warna beda. Kuning, biru aja. Tadi harganya 0,1. Sudah, tinggal dihitung. Berapa hasilnya? 2,46. 2,46 tanpa satuan. Seperti itu. Jadi untuk mengetahui delta E tadi, ini adalah koefisien kanan dikurangi koefisien kiri. R-nya harganya 0,82, T-nya suhu Celcius dijadikan Kelvin, kemudian Kc-nya dari hitungan. Nah, sampai di sini untuk materi ini sudah selesai. Jadi kita dari hubungan Kc dan Kp ini sudah selesai, latihannya seperti ini. Nanti kita lanjut habis ini. Sudah sediakan di slide yang kedua adalah soal-soal pembahasan dengan Kc dan Kp. Sebelumnya silakan kalau ada pertanyaan. Pak, yang derajat disosiasi belum? Ini, derajat disosiasi tadi rumusnya apa ini? R per M. R per M. Jadi kalau saat setimbang, jadi saat setimbang, jadi berapa ini? Saat setimbang berapa?
akan sama dengan saat harga mol itu. Jadi di sini harga molnya adalah berapa? 0, untuk SO3 0,2. Gitu ya. Silahkan dilihat lagi. Silakan Pak Fatur, mungkin ada yang perlu disampaikan. Ya, coba ini kok sampai ada 8 anak, videonya nggak dihidupin, kenapa? Apa memang bermasalah atau gimana? Informasi dari anak-anak itu nge-lag, Pak. Jadi kalau dinyalakan, putus jaringannya. Coba, Wahyu. Iya, Pak. Kenapa kamu? Jaringannya putus-putus, Pak. Jaringannya putus-putus. Benar ya, nggak boleh nakal loh ya. Iya, Pak. Ini kita ngajar kalian itu, guru kalian semangat, madrasah juga semangat. Ini untuk demi kalian ini. Tapi kalau kalian ya main-main, tolong janganlah. Ya. Amalia. Iya, Pak. Kenapa kamu? Malah juga nanti putus-putus sampai bisa keluar masuk sendiri, Pak. Betul tak? Pokoknya Ya, tidak boleh bohong ya. Tidak boleh bohong, Bapak tidak mau. Kesungguhan kalian ini kami harapkan loh ya. Zahra. Zahra, kamu pakai paketan atau pakai WiFi? Pakai WiFi, Pak, tapi WiFi saya dari kemarin error, jadi bisa putus-putus kalau saya nyalain videonya. Zahra? Iya, Pak. Kamu pakai WiFi atau pakai paket? Saya pakai WiFi, Pak, tapi WiFi saya dari kemarin error. Jadi kalau saya nyalain videonya itu putus-putus, nge-lag gitu loh, Pak, nyandet-nyandet. Jadi kayak nge-freeze gitu. Tapi ada suaranya, tapi gambarnya tetap. Amajida, sorry kok anu lagi Sarah. Amajida. Amajida? Ayo, mana Amajida ini? Ditinggal ini. Amajida itu ditinggal berarti itu. Amajida nggak ada respon. Juna? Iya, Pak. Ya, Juna? Iya. Kenapa kamu? Hah? Iya, masih nge-lag, Pak. Kemarin waktu pelajaran fikih sama akidah udah nge-lag, Pak. Kamu sudah mandi belum? Sudah. Yakin? Yakin, Pak, sudah. Gana? Gana? Iya, Pak. Kamu kenapa, Gana? Nggak apa-apa. Ya kok nggak dihidupin videonya? Duh. Oh, iya lupa, Pak. Tadi habis keluar sendiri ya. Kamu nakal memang, Gana. Ayo. Enggak, tadi sudah sempat keluar sendiri, Pak. Makanya join lagi tadi. Kamu belum mandi gitu, loh. Sudah, Pak. Tapi dari tadi. Ayo, untuk semuanya ya, untuk semuanya, perhatian semuanya. Ini kita sungguh-sungguh, lembaga madrasah ini sungguh-sungguh untuk dalam kegiatan KBM ini gitu.
diperuntukkan untuk kalian yang 2 tahun. Tetapi berikutnya, saya tidak hanya kalian yang dapat Zoom ini, karena merupakan tanggung jawab kami semua, nanti semua kelas akan menerima KBM dengan Zoom. Ya, saya kira itu. Terima kasih Pak Narwan. Ya, Bapak masih di rumah ini, belum bisa masuk kantor karena masih belum sehat. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut untuk slide yang kedua. Saya share screen 3.8 soal-soal. Oke, ini sudah saya sediakan soal-soal latihannya, plus ada yang sudah ada pembahasannya, ada yang belum. Untuk khusus nomor 1 itu sudah ada pembahasannya, silakan dipahami dulu. Nanti nomor belakangnya nggak ada, jadi ini soal nomor 1 sudah ada ini. Sudah ada pembahasannya, silakan dipahami. Kalau nggak paham, nanti silakan ditanyakan, kita diskusikan bareng untuk yang soal-soal ini. Soal-soal KP, ini khusus soal-soal KP. Mungkin ada sedikit nanti yang hubungannya dengan KC juga. Dalam ruang tertutup terdapat keseimbangan antara 2 mol dinitrogen tetraoksida dan 4 mol gas nitrogen dioksida. Bentuk reaksi seperti ini. N24 menjadi 2NO2. Bila tekanan total, ini ciri dari KP, maka tentukan harga KP. Bentar, saya slide show-nya biar tampak jelas. Oke, sudah kelihatan ya? Oke, seperti ini. Ini pembahasannya seperti ini. Kalau ada yang kurang paham, silakan tanyakan. Langkah pertama adalah kita membuat persamaan reaksinya. Nih. Selalu tuliskan persamaan reaksinya dulu. Lengkap ya. Jumlah atom kiri sama atom kanan harus sama. Kemudian langkah kedua adalah hitunglah mol total. Jadi saya ulangi, langkah pertama adalah 1, tuliskan persamaan reaksinya. Yang kedua, jumlah mol totalnya, silakan dijumlah ini. Ya. Yang ketiga, carilah tekanan parsial masing-masing. Ini langkah ketiga. Ini langkah yang ketiga. Tuliskan tekanan parsial masing-masing, yaitu dengan cara apa? Mol pada unsur itu atau senyawa itu dibagi dengan mol total kali ATM total. Terdapat ini. Setelah ketemu tekanan parsial masing-masing, baru langkah 4 yaitu masukkan ke dalam rumus KP. Yaitu apa kemarin? Kanan bagi kiri, koefisien sebagai pangkat. Ya, kanan bagi kiri dengan koefisien sebagai pangkat. Wujud yang kita pakai khusus untuk KP adalah hanya gas. Tidak ada yang lain. Untuk harga KP tidak ada satuan, jadi hanya berupa angka saja. Silakan dipahami langkah-langkah ini. Soalnya nanti habis ini kita ke soal yang kedua. Ya. Silakan langkah-langkah 1, 2, 3, 4 ini dipahami dulu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Sudah? Berarti siap ya untuk soal yang kedua ya. Ini sudah ada pembahasannya. Soal yang kedua kita lihat. Oke. Silakan kertasnya disiapkan. Dalam wadah yang bertekanan 4 atm, berarti ini P total. Jadi ini keterangannya dia adalah P total. Terdapat keseimbangan antara 0,4 mol fosfor pentaklorida dan 0,2 mol fosfor triklorida
dan 0,2 mol gas klor sesuai dengan persamaan ini. Ya, maka hitunglah Kp. Silakan kertasnya. Langkah pertama adalah tuliskan persamaan reaksinya ini. Enak ini karena sudah dalam kondisi setimbang. Ya. Jadi tinggal dikasih angkanya. PCl5-nya 0,4. PCl3-nya 0,2. Gas klornya adalah 0,2. Berarti mol totalnya berapa ini? 0,8. 0,8. Sudah bisa? Setelah ini langkah berikutnya, Pak. Langkah 1, 2, langkah 2 sudah. Berarti langkah 3 adalah menghitung parsial masing-masing. Silakan dihitung parsialnya masing-masing. Kayak ini. Saya back lagi. Nah, parsial masing-masing seperti ini. Mol dibagi mol total kali ATM, P total. Ya. Silakan di kertasnya ditulis dulu. Sudah? Saya di sini. 0,5 kok, Pak. Semuanya 0,5. Ini B berarti. Ada bisa ketemu jawabannya B. 0,5 setengah. 0,5 juga. Jadi kalau ini, kalau 0,4 per 0,8 kali P totalnya 4, ini sama langkahnya, dibagi 0,8 kali 4, ini dibagi 0,8 kali 4, tinggal dimasukkan ke rumus KP. Ada yang sudah ketemu hasilnya berapa? 0,5. Berapa orang sudah? Iya. Semuanya 0,5 ya? Iya. Oke, berarti sudah bisa dan benar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Paham betul? Yang masih belum, ayo kita ikuti lagi. Yang nggak paham silakan tanya, jangan diam saja. Kita soal yang ketiga. Dalam ruang 1 liter dicampur 4 mol zat A dan 5 mol zat B pada reaksi keseimbangan seperti ini. Jika pada zat seimbang diperoleh, nah ini agak panjang sedikit ini. Jika pada zat seimbang diperoleh 2 mol C dan tekanan total 4 atm, maka besarnya. Langkah pertama, selalu tuliskan persamaan reaksinya. A plus 2B menjadi C. Mula-mula reaksi setimbang. Reaksi boleh diganti T. Boleh T ya. Mula-mula 4 mol A, 4. Dan 5 mol B. Ini belum ada. Kemudian, jika pada setimbang diperlukan 2 mol C. Mana C? Timbang sini ya. Saya ganti merah dan biar sengaja tahu. Nah, caranya gimana? Angka 2 ini tinggal naikkan ke sini. 1 saja, 2. Kalau 2 berapa? 4. 1 berarti berapa? 2 ya? 2. Nah, yang kiri tinggal ngurangi. 4 kurangi 2, 2. 5 kurangi 4, 1.
tinggal dibagi sama volumenya. Berapa itu? 1 ya? 1, 1, 1. Sudah selesai. Ini ada suhunya nih. Ada suhunya enggak? Enggak ada ya? Ini ditanya KC atau KP ini kira-kira? KP. Oke. KP. Kalau KP, faktor volume tidak diperhatikan. Jadi bisa langsung seperti ini, sehingga mol totalnya bisa dihitung berapa? 2, 1, 2, berarti 5 ya? Iya. Nah, Iya. dari sini baru kita cari parsial masing-masing. Parsial A berarti adalah 2/5 kali totalnya berapa? 10. B totalnya. Untuk yang B berarti 1/5 kali 10. Untuk yang C berarti 2/5 kali 10. 20 bagi 5, 4. Yang ini 2 ya. Yang ini ikut 4. Sudah. Tinggal dimasukkan ke dalam KP. Kanan berarti C. Itu berapa? 4. Kiri A, 4 juga. Kemudian B. 2 pangkat 2 berarti 4. Berarti berapa nih? 0,25. 0,25. Oke, sudah bisa. Sip. Silahkan dipahami dulu, dilihat dulu. Cocokkan dengan jawabannya yang di kertas itu. Kalau salah diperbaiki. Jadi ini sudah saya sediakan berbagai level soal. Di situ ada 29 soal, 29 slide ini ya, yang berbagai jenis tingkat kesulitannya. Silakan nanti dicoba. Jika ada waktu longgar dicoba ya. Lanjut ke soal nomor 4. Oke. Dalam ruang 10 liter terdapat tekanan total 4 atm. Reaksinya adalah NH3 gas amoniak plus asam klorida gas menjadi amonium klorida gas. Pada saat kesetimbangan tercapai diperoleh 3 mol amoniak, 1 mol HCl, 4 mol amonium klorida. Enak ini. Langsung pada saat setimbang, berarti tinggal dijumlah. Ya, tinggal dijumlah. Langkah pertama, tuliskan reaksinya sudah ada di sini. Langkah kedua, tuliskan mula-mula reaksi timbangnya, langsung pada setimbang diperoleh 3, 1, 4. Berarti ada 8 mol ya totalnya. 8 mol totalnya. Sudah selesai, berarti tinggal mencari parsial masing-masing. Berarti silakan dicari parsial gas NH3. Berarti berapa? 3/8 kali 10. Oh enggak, bukan volume ya. Pakai 4 atm. Pakai 4 atm. Kalau pakai 10 nanti ketemu KC. Sekali saya tanya, saat apa soal ini memakai rumus KP biasa
KC biasa, dan hubungan KP dengan KP. KC dengan KP. Dilihat di soal ini, kalau tidak menyebut suhu, tidak menyebut tekanan 0,082, berarti di situ hanya memakai rumus KP biasa atau KC biasa. Jadi di sini harga 10 liter itu tidak dipakai karena bisa dikerjakan langsung dengan menggunakan rumus KP. Sehingga dimulai dari sini berapa nih? 1,5. 1,5 atm. Terus parsialnya gas klorida, asam klorida adalah 1/8 kali 4, 0,5 ya? Iya. M. Kemudian parsialnya amonium klorida. Berarti berapa itu? 4/8 kali 4. Berapa? 2. Udah, masukkan ke rumus KP. Sehingga diperoleh 2 per berapa itu? 1,5 kali 0,5. 2/0,75. Oh, kali ya. Kali 1. Berapa? 8/3. 8/3? 8/3. Oke, sip. Sudah bisa dengan cepat sekarang. Lanjut, atau ditulis dulu, dicocokkan dulu bagi yang belum. Yang belum, yang belum sampai ke hasil akhir, silakan dilihat itu pembahasannya. Kita ke soal berikutnya setelah ini. Lanjut ya, soal kelima ya. Pembahasan soal kelima. Nah, di pembahasan soal kelima, nanti di bawahnya atau di belakang soal itu sudah saya uraikan dengan jelas. Nanti silakan dilihat, kita pembahasan, dilihat pembahasannya. Silakan diamati. Nah, ini sudah saya tulis dengan rapi. Seperti ini. Tekanan totalnya 6, jumlah mol total 1,5. Satu langkah berikutnya adalah mencari parsial masing-masing. Ini 1, 2, 3. Kita boleh. Oh, mintanya hanya tekanan parsial masing-masing, tidak sampai KP. Lebih mudah berarti soalnya ini. Inilah urutan soal yang lengkap seperti ini. Jadi nanti tolong dikomen dengan file yang sudah saya kirim kemarin. Di sini insya Allah sudah sama, cuma di sini ditambahi pembahasan secara langsung. Oke, kita ke soal yang ke-6. Seperti ini. Gas amonia terurai menjadi gas hidrogen dan gas nitrogen bereaksi seperti ini. Langkah 1. Sudah dikasih tekanan parsial, waduh tambah enak ini. Ada ATM total, sudah ada. Mintanya tentukan harga tetapan kesetimbangannya. Ditanya KP-nya. Ya. Ini langsung aja kita lihat pembahasannya. Nomor 1 langkahnya adalah menuliskan persamaan reaksinya. Kebetulan P parsialnya sudah dikasih, berarti tinggal dimasukkan ke dalam ini. Sehingga didapat hasil adalah ATM-nya 0,75. Tetapan timbangannya seperti itu.
Oke. Soal berikutnya, ini cuma saya kombinasi dengan derajat disosiasi. Nah, derajat disosiasinya ada kata 50%, berarti 0,5. Artinya alfa sama dengan apa tadi? R per M sama dengan 0,5. Ya. R per M-nya harganya 0,5. Dan ini mudah ini. Tinggal dimasukkan ke persamaan soalnya. Di dalam persamaan soal, kita lihat nanti. Nah, seperti ini. Kita misalkan di nitrogen tetraoksidanya ada A. Boleh A, boleh B, terserah. Gunakan aja yang paling mudah istilahnya. Maka saat bereaksi 0,5 ya tinggal 0,5 kali A. Ini kan awalnya A, ini belum ada tambah. Tadi kan 0,5 atau 50%, 0,5A. Jadi saat setimbangnya adalah diperoleh 0,5A untuk NO2-nya itu A. Ini agak ke bawah nih, ini belum saya perbaiki. Nanti saya naikkan ke atas ini, garis. Ini hanya variasi. Jadi variasi soal dari KP digabungkan dengan derajat disosiasi, yaitu reaksi dibagi mula-mula. Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, sama persis. Ini hanya mengulang saja atau menambahi. Kalau tadi bisa, insya Allah tambah bisa. Ya. Sudah saya lengkapi semua pembahasannya, sudah saya tuliskan, tinggal dipelajari, ya. Ini tinggal dipelajari, insya Allah bisa. Oke, tugasnya untuk MIPA 7 hari ini, jadi silakan slide yang ini, yang terakhir ini, dibaca, dipahami, karena sudah ada pembahasannya lengkap. Ya, nanti saat ada lagi nanti kita ke post testnya. Silakan, ada pertanyaan? Saya tunggu kalau ada pertanyaan. Ini Bu Nurjana sudah datang, sudah siap untuk menyambut materi yang kedua. Jadi nanti saya kasih jeda untuk kalian ke belakang atau persiapan cuci muka lagi biar nggak suntuk ya. Tapi habis ini senang nggak pelajarannya nggak ada yang hitung. Iya, nanti kata aja Bu Nurjana nanti ada guyon nanti. Entah kartolan atau apa enggak tahu saya.